Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Oke, dalam pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1 kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran tersebut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelasnya, coba dipimpin doanya. Kalau enggak, ibu yang pimpin doa ya nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan keagamaannya atau kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum belajar, maka sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang nggak berangkat? Oke, ibu mulai absen ya. Alfia Kristu hadir. Arsya hadir semua nak? Oke, hadir semua. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pelajaran hari ini ya nak. Buka halaman 3. Buku temanya, buku tema 1 halaman 3. Di sini ada bacaan yang berjudul organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan. Siapa yang ingin membaca? Oke, di sini ibu baca paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, dari bacaan paragraf yang pertama tadi, kira-kira ada yang tahu enggak ide pokoknya sama kalimat pengembangnya? Udah ada yang tahu apa itu ide pokok atau kalimat pengembang? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, ibu akan jelaskan yang namanya ide pokok. Ide pokok. Ide pokok adalah kalimat utama. Kalimat utama. Utama yang menyusun paragraf. Oke, ide pokok adalah kalimat utama yang menyusun paragraf. Contohnya, di paragraf yang pertama tadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti itu adalah ide pokoknya. Biasanya ide pokok nak, ide pokok itu terletak di awal paragraf. Ada juga yang terletak di tengah paragraf, dan yang terakhir ide pokok juga biasanya terletak di akhir paragraf. Di akhir paragraf. Di akhir paragraf. Jadi ide pokok adalah kalimat utama atau kalimat yang penyusun paragraf. Jadi dalam satu paragraf biasanya itu terdapat ide pokok dan yang kedua itu kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah apa nak? Ada yang tahu kalimat pengembang itu apa? Jadi kalimat pengembang adalah kalimat yang mendukung ide
pokok. Kita lihat paragraf yang pertama tadi yang Ibu bacain di halaman 3-nya. Coba dibaca bareng-bareng. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat selanjutnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu kalimat yang kedua. Dan kalimat yang terakhir atau kalimat yang ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu kalimat yang terakhir. Jika dilihat dari paragraf yang pertama, kita dibaca tadi, yang kita sudah baca bareng-bareng tadi, kalimat utamanya terletak di mana, Nak? Apakah di kalimat awal atau di kalimat yang tengah atau yang kedua atau di kalimat yang terakhir? Coba dicermati. Nah, jadi kalau dalam paragraf tersebut kalimat utama atau ide pokoknya itu terletak pada kalimat yang pertama, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi itu adalah kalimat utamanya. Jadi semua makhluk hidup itu apa, Nak? Bergerak. Hewan bergerak enggak? Bergerak, berarti mereka makhluk hidup. Tumbuhan bergerak enggak, Nak? Bergerak, walaupun tidak selalu signifikan atau tidak terlalu kelihatan, tumbuhan itu bergerak. Nah, terus yang terakhir manusia itu bergerak tidak, Nak? Positif bergerak, berlari ke sana, berlari ke sini. Anak-anak biasanya kalau main bergerak tidak? Tetap bergerak. Berarti salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu yang pertama, itu ide pokoknya. Sedangkan apa kalimat yang mendukung atau kalimat pengembangnya? Ada kalimat yang kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat lainnya atau perubahan posisi. Sampai sini paham, Nak? Oke, kalau paham kita lanjut ke paragraf yang kedua. Ibu bacakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, dan berenang ataupun sebagainya. Nah, dilihat dari paragraf yang kedua tadi, Nak. Kita lihat mana paragraf ide pokoknya, mana kalimat pokoknya atau kalimat utamanya. Ya, benar. Terletak pada kalimat yang pertama. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Organ geraknya apa? Yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi organ gerak itu tersusun dalam sistem gerak. Biasanya sistem gerak itu berguna untuk apa, Nak? Untuk berjalan. Kalau berjalan kita sistem geraknya apa? Berarti menggunakan kaki. Untuk memegang, nih contoh Ibu memegang spidol. Organ geraknya apa? Berarti sistem geraknya. Sistem geraknya tangan. Contoh kalau burung, Nak. Burung itu geraknya pakai apa? Pakai sayap. Kalau sayap itu berarti sistem gerak pada burung adalah sayap. Nah, sampai di sini paham? Kita lanjut, Nak. Buka halaman. Oke, nih kita buka halaman 13. Mengamati nama organ gerak dan fungsinya. Nah, tadi kan berarti kita udah belajar nih, semua makhluk hidup itu bergerak. Bergeraknya itu disusun atas apa? Atas sistem gerak atau nama organ gerak. Ada yang tadi manusia organ geraknya apa? Ada tangan, ada kaki yang untuk berjalan ataupun memegang. Terus ada juga organ geraknya yang pada hewan.
hewan itu organ geraknya apa? Coba Nak, kalau kelinci, kita amati gambar ini, gambar kelinci. Dia geraknya pakai apa Nak? Di sini coba gambarnya dilihat. Dia punya kakinya 4, ada telinga, ada mulutnya, ada apanya lagi? Ada ekornya. Dia geraknya pakai apa Nak? Pakai kaki. Jadi kita bisa dikatakan bahwa nama organ geraknya kelinci apa? Kaki. Untuk apa? Untuk melompat, mencari makan. Dia pakai kaki. Dari sini mau ke hutan, kalau ada kelincinya, dia geraknya pakai apa? Pakai kaki. Nih, fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sampai sini paham? Apa itu nama organ gerak pada hewan? Contohnya tadi kelinci. Nah, kalau sudah paham, sekarang buka halaman yang selanjutnya, yaitu halaman 14. Di sini ada nih latihan. Nama hewannya ikan. Ada yang punya ikan di rumah? Biasanya ikan itu organ geraknya menggunakan apa Nak? Dia berpindah tempat. Tadi organ gerak adalah untuk berpindah tempat, mengambil, berjalan. Itu untuk apa? Yang punya ikan coba dilihat. Organ geraknya menggunakan apa? Oke, benar sekali. Menggunakan sirip. Jadi organ gerak hewan ikan itu organ geraknya sirip. Berfungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Berenang ke sana atau ke sini. Ikan kan itu hidupnya di air. Yang kedua ada katak. Tahu katak? Kodok, katak. Itu nama organ geraknya apa Nak? Ya, benar, kaki. Kodok atau katak itu mempunyai 4 kaki. Kaki depan dan kaki belakang. Dia sama dengan kelinci. Kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya, atau kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depannya. Berguna untuk apa? Untuk melompat ke sana ke sini. Fungsinya kakinya untuk berlompat atau berpindah tempat. Yang ketiga ada burung tadi. Burung mau ke sana, mau ke sini. Dia harus terbang. Kalau terbang menggunakan apa Nak? Menggunakan sayap. Jadi nama organ gerak pada burung yaitu sayap. Fungsinya untuk terbang mencari makan, terbang mencari minum, terbang menyusun ini cari apa Nak? Sampah apa itu untuk mengerami telurnya. Terus yang keempat ular. Ada yang pernah tahu ular? Lihat ular di TV. Ular itu geraknya pakai apa? Pakai tubuhnya. Berfungsi untuk apa? Untuk jalan ke sana. Dia nggak punya kaki ya Nak. Jadi dia geraknya, sistem geraknya pakai perut atau pakai badannya. Paham? Yang selanjutnya ada kadal. Pernah lihat kadal? Kadal itu punya kakinya 4. Dia bisa merambat nggak? Iya, dia bisa merambat ke tembok, ke ke pohon kelapa. Dia biasanya bergerak menggunakan kakinya. Kakinya ada berjumlah 4. Gunanya untuk apa? Untuk berjalan. Terus yang terakhir kambing. Siapa yang punya kambing di rumahnya? Yang ibu bapaknya punya kambing, kakinya ada berapa Nak? Ada 4. Iya benar. Dia geraknya pakai apa? Pakai 4 kakinya. 4 kakinya bergerak untuk fungsinya untuk bergerak. Sampai sini paham semuanya? Oke. Jika paham, ini ada latihan lagi Nak, halaman 17. Kalau sampai sini materi hari ini semua paham, ada yang ditanyakan? Oke.
Oke, kalau nggak ada ditanyakan, coba Ibu tanya sama Alfian. Alfian, tadi Ibu udah bilang ikan. Ikan tadi nama organ geraknya apa, Nak? Oh iya benar, Alfian masih ingat tadi organ gerak ikan itu sirip. Gunanya untuk apa? Untuk berenang. Oke, Ibu semua udah paham ya, pintar-pintar semua anaknya Ibu. Nah, sekarang yang halaman 17 tadi, Nak, itu untuk PR ya, Nak. Nanti dikerjakan di rumah. Jika kurang paham bisa tanya ke Ibu, bisa tanya ke orang tua yang ada di rumah. Nanti kalau udah dikerjakan besok Ibu nilai, kita koreksi bareng-bareng. Sampai sini ada ditanyakan? Oh tidak. Kalau tidak, pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya, Nak. Pelajaran di sini udah selesai. Ada PR. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Jangan mampir-mampir. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, doa dulu ya, Nak. Mari Ibu pimpin doanya. Sebelum pulang, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.